guys, welcome to vlog tour Museum Surabaya Siola. Sebelum memulai tour, perkenalkan dulu saya Catherine Yapuspita dengan NIM 11522000238. Aku Vincencio Antoni Elias Sabatinos dengan NIM 16224000001. Aku Sabila Wisna dengan NIM 11522000322. Aku Siti Fatimah Zahra dengan NIM 16224000031. Yuk ikutan keseruan kami. Ayo. Sekarang kita ada di Museum Siola, di mana pada ruangan ini terdapat beberapa peninggalan zaman ya mulai dari abad 11 sampai ke 17 kurang lebihnya. Oke, kita lihat ke sini deh. Di bagian sebelah sini bisa kita lihat di sini ada asal luas dari Surabaya. Dia di sini ada sejarah dari Surabaya di bawah kekuasaan Majapahit. Berlanjut nih bagian sini ada keraton-keraton dan kerajaan hingga dari bagaimana pertempuran yang ada di Surabaya ini. Nah, kebetulan banget nih di sini ada satu replika dari prasasti Kamalagian. Ya. Prasasti ini bercerita tentang kebesaran Raja Airlangga. Jadi prasasti ini besar banget, juga memuat bagaimana cerita dari kebesaran dari raja tersebut. Kemudian kita lanjut di sini ada cerita sejarah dari masuknya bangsa asing ke Indonesia, terutama dari bangsa Belanda, di mana dulu itu dibawa oleh VOC. Ini merupakan ya ibaratnya itu fungsi dagangnya dari pedagang-pedagang di Belanda, organisasi pedagang. Ada ukuran melawan Mataram 2 ada, terus Belanda sampai jatuhnya Surabaya sama VOC. Kemudian kita akhirnya dijajah oleh Belanda. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke semuanya, sekarang kita ada di bagian dari pemerintahan militer Jepang. Jadi dulu kan setelah Belanda nih ya, tadi ada VOC dan sebagainya, kita udah tahu banget bagaimana cerita dan sebaliknya. Akhirnya sekarang kita ada di bagian penjajahan Jepang, dimana yang di Jepang ini walaupun 3,5 tahun tapi juga meninggalkan beberapa peninggalan, dimana di sini ada dinamika kota Surabaya pada masa pemerintahan militer Jepang. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Berikutnya ini ada gambaran nabung, terus kayak poster-poster Jepang berikutnya lah. Ini ada Surabaya pada masa pasca proklamasi. Oke, di sini ya bagian sini ini terdapat bagaimana seragam-seragam dari militer Jepang. Ya, di bagian sini ini adalah seragam dari kepolisian Jepang. Kayak gini kepolisiannya. Kemudian ini adalah seragam dari sipilnya. Jadi ASN kalau bahasa kita sekarang. Yang terakhir di sini dari serdadu atau prajurit dari Jepang. Begitu, guys. Oke, di sini bagian sosial kultur di Surabaya. Di sini ada berbagai macam baju adat. Terus di sini ada kesenian khas dari kelompok wayang Potehi. Dan di sekitar sini ada berbagai macam makanan yang ada di Surabaya. Contohnya soto, lontong balak sama tahun campur di sana.
guys, setelah spot sosiokultural di Surabaya ini ada juga spot di mana di spot ini menjelaskan terkait presiden kita yang pertama yaitu I.R. Soekarno. Di sini I.R. Soekarno itu lahir di Surabaya dan menceritakan bagaimana Soekarno muda dan perkumpulan politik sebelumnya dan salah satu Surabaya sebagai pilihan sang fajar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, selain di spot menceritakan tentang Soekarno ini di sini, terdapat juga beberapa replika barang I.R. Soekarno seperti baju replika I.R. Soekarno dan juga sepeda yang I.R. Soekarno gunakan. Sebutkan nama dan alamat. Nah, nama aku Elvin Charles ya, Ya. dari Malaysia lah. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, alasan utama memilih berkunjung ke Museum Surabaya ini apa? Karena aku tujuannya ke Surabaya ini karena ingin tahu origin the history of Surabaya lah. So dengan tadi aku baru ke rumah tempat lahir Soekarno dan aku di sini ingin lihat apa origin asal usul Surabaya itu sendirilah. Oh ya, baik. Pertanyaan kedua, tempat yang paling unik atau berkesan buat kakak di museum ini? Aku suka biografi asal usul kayak gimana Surabaya ini terbentuk, supaya mereka harus berperang dengan orang asing dan akhirnya Surabaya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Aku suka itu. Baik, pertanyaan terakhir, seberapa penting museum tunjungan ini dipertahankan buat generasi muda ke depannya? Kalau di Malaysia ada satu kata di mana mereka yang melupakan sejarah akan mengulanginya kembali. So itu bermaksud mereka yang lupa sejarah akan melakukan the same thing again. So for these historical places to be dipertahankan, so generasi muda atau generasi akan datang akan tahu betapa susahnya orang dulu mempertahankan dan juga memerdekakan Surabaya yang ada pada waktu ini. So dengan adanya these historical places dipertahankan, mereka boleh tahu kepayahan dan kesusahan bagaimana orang lama ataupun bangsa Indonesia yang terdahulu berperang dan juga melakukan susah payah untuk memerdekakan Indonesia ataupun specifically di Surabaya ini. So itulah kepentingan bagi saya untuk generasi muda. Nah, kakaknya ini tahu Museum Siola dari mana dan kenapa kakaknya tuh milih buat berkunjung ke sini? Tahu Museum Siola ya dari sosial media pastinya. Untuk alasan kesini ya karena ada temen yang pengen ngajak ke sini gitu. Nah, dari kakaknya udah keliling di sini tuh kira-kira koleksi bersejarah yang mana sih yang menurut kakak tuh menarik dan unik di sini? Mungkin di bagian ini ya, transportasi umum. Oke. Nah, menurut kakak seberapa penting sih area bersejarah kayak Museum Siola ini buat generasi muda ke depannya? Ya mungkin untuk museum itu ya ada pentingnya juga. Jadi untuk generasi muda itu bisa tahu masa lalunya itu kayak apa. Kalau kakaknya sendiri nih tahu tempat ini dari mana? Terus kenapa kok hari ini memilih ke sini? Oke, sebelumnya aku kan dari Sidoarjo ya, dan emang beberapa kali tuh sering main ke Surabaya. Cuman emang kita mainnya ya ke daerah-daerah yang kayak apa ya, bisa dibilang modern gitu lah. Nah, terus beberapa kali tuh lewat tuh di sosmed gitu kan, di tentang Museum Siola ini, terus sejarah-sejarah tentang Surabaya seperti apa. Nah, kebetulan
kok menarik, jadi ya udah akhirnya aku memutuskan ke sini. Juga kebetulan hari ini aku kayak seharian gitu kan mau keliling Surabaya, jadi sekalian emang hari ini tuh temanya mau mengulang sejarah gitu. Mengulang sejarah. Jadi siang ini mau ke Siola, nanti siang aku mau ke Kota Lama gitu. Oh, Kota Lama. Iya. Ya sih, memang sejarah itu wah cukup kental di Surabaya ini. Betul. Terus kemudian nih Kak ya, Kakak tadi udah lihat beberapa koleksi kan? Ada nggak sih yang menarik perhatian Kakak? Sebetulnya aku masih baru di area depan aja sih, cuman aku tertarik aja sama tentang sejarah antara si VOC, Kerajaan Mataram sama apa sih kerajaan apa ya, aku lupa tadi bacanya. Kerajaan-kerajaan. Nah, tentang kerajaan-kerajaan itu kan. Nah itu mungkin bisa apa ya, menarik itu aku bisa nge-refresh lagi gitu ya pelajaran dari zamanku SMA, terus sekarang aku berdua 6 tahun udah lupa semua gitu kan. Jadi kesini tuh udah refresh lagi gitu sih, dan ada beberapa detail-detail yang nggak kita dapetin di sekolah dulu gitu. Itu sih yang menarik sih. Wah menarik banget ya Kak ya berarti. Terus ya menurut Kakak aja sejarah itu ya kayak di tempat-tempat bersejarah gini, ini tuh seberapa penting sih harus kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat untuk melestarikannya? Menurutku tentunya penting banget ya. Kayak kita nggak akan ada di sini kalau nggak ada kehidupan masa lampau gitu. Jadi kita harus inget lah kehidupan apa yang udah terjadi di masa lampau, baru kita bisa menjalani kehidupan saat ini gitu sih. Itu tadi adalah tour dari kelompok 2 kami di Museum Siola Surabaya. Jadi see you di next tour kami. Bye bye.